Halo, selamat siang dokter. Selamat siang, Pak Yuda ya. Oke, ini mau naikin volume gimana? Oke, dokter Darmawan Nadia, SPGK, adalah dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta. Apa kabar siang ini dok? Luar biasa. Luar biasa. Karena topiknya memang luar biasa. Luar biasa, topiknya luar biasa. Tentang adiksi makanan instan, berbahayakah? Nah, saya mewakili teman-teman yang suka sekali makan makanan instan. Ini topik yang katanya tuh gue banget nih dok, karena saya hampir setiap hari tuh makan makanan instan dok. Karena saya pikir tidak perlu menjadi seorang master chef untuk menyajikan makanan yang lezat, cukup dengan makanan instan aja yang enak banget dok. Nah dok, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih dok, judulnya aja nih kan adiksi makanan instan, artinya ketagihan gitu ya dok ya, kurang lebih seperti itu. Memangnya apa sih dok yang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi ketagihan dengan makanan instan ini dok? Apakah ada zat-zat tertentu juga gitu yang terdapat dalam makanan instan yang membuat seseorang menjadi ketagihan untuk konsumsinya lagi? Silakan dok. Ya, terima kasih ya untuk acara kita siang ini. Jadi kita lihat dulu nih definisinya adiksi makanan ya, food addiction. Jadi ya, kalau kita bilang food addiction ini keadaan yang kronik dan selalu berulang ya, dipengaruhi oleh faktor emosional sama psikis ya, psikologis juga. Jadi nggak serta-merta, wah tiba-tiba saya adiksi makanan nih, gitu ya. Jadi bahkan sebenarnya ada skala dari Yale untuk food addiction. Itu bisa dilihat nanti banyak pertanyaan-pertanyaannya, terutamanya memang karena kita sangat suka banget makan makanan itu, ya. Misalnya seseorang sangat suka makan pizza. Walaupun di rumahnya ada pizza, ada makanan lain yang bisa dimakan, dia akan selalu ingin makan makanan itu. Jadi dia akan cari makanan itu karena secara emosional kalau belum makan pizza dia belum tenang gitu. Dan ketidaktenangannya ini bahkan bisa mengganggu pola kerja dan pola pikir si orang yang adiksi ini, seperti itu. Nah dok, yang dimaksud dengan adiksi terhadap satu makanan tertentu itu sebenarnya bisa digolongkan sebagai sebuah gangguan kesehatan atau gimana dok? Oh iya, ternyata itu merupakan gangguan kesehatan yang bahkan masih banyak orang yang belum memikirkannya. Ternyata ini memang suatu penyakit yang harus diterapi secara holistik deh gitu ya. Holistik baik sebagai dari dokternya, bahkan psikolog gitu ya. Terus juga memang jadi nanti akan kita terapi juga sebagai perilaku ya, perilaku. Nah, tadi ada nggak sih gitu ya? Ada nggak sih memang yang bisa bikin adiksi? Memang benar. Kenapa? Karena biasanya makanan instan yang bikin enak ini apa? Biasanya dia yang banyak kandungan gula ya, kandungan gula. Misalnya yang gula itu minuman manis ya, es krim, soda-soda. Nah, ternyata nggak cuma itu saja. Ada juga pasien yang adiksinya justru makanan berat. Misalnya makan roti kan makan berat ya. Adiksinya tuh bukan cuma makanan instan seperti itu. Makan berat juga roti, terus donat, hamburger, cheeseburger, bahkan nasi. Ada juga yang adiksi nasi. Jadi kalau belum ketemu nasi, itu rasanya belum nyaman deh perutnya. Jadi adiksinya ke adiksi nasi. Seperti itu. Oke, baik. Berarti sepertinya ini hampir semua warga negara Indonesia ini ada semacam adiksi ya. Kalau keluar negeri gitu, aduh nggak mau ketemu nasi soalnya. Iya, bawa magic jar sendiri ya. Pulang dari Eropa gitu kan akhirnya ketemu nasi. Iya. Nah, dok, tadi kan dokter sempat menjelaskan banyak sekali gitu pertimbangannya. Salah satunya ada yield. Itu maksudnya apakah ada komposisi tertentu, ada ukuran-ukuran tertentu dalam satu menu makanan
Instan itu yang itu bisa membuat seseorang menjadi ketagihan gitu dok. Oh, memang sih nggak dibilang begitu, tapi kita harus misalnya dalam 12 bulan terakhir, tuh berapa sering kita makan makanan itu. Jadi itu bisa nanti dihitung dulu skalanya, tetapi memang lebih dipengaruhi oleh faktor emosional. Jadi kalau belum makan makanan itu, dia belum nyaman dan makanan itu harus didapat supaya dia lebih tenang. Itu namanya adiksi makanan. Seperti tadi. Tapi ternyata kalau misalnya kalau kita mau mengatakan itu adiksi atau bukan, itu skalanya juga seperti skala-skala yang lain itu sudah ada gitu loh. Jadi bukan cuma gue adiksi makanan kali ini ya gitu ya. Ternyata itu udah ada secara teori sudah ada skalanya. Kalau kita mau bilang seseorang ini adiksi makanan, kan selama ini kita berpikir sendiri adiksi makanan nih gitu ya. Ternyata sekarang sudah ada skalanya, nanti bisa dilihat lagi gitu. Oke, dok, dalam kasus seperti ini, kalau misalkan ada seseorang yang dia kalau tadi kan dokter mencontohkan seperti misalnya nasi gitu kan, kalau nggak ketemu nasi itu namanya belum makan gitu. Nah kalau misalkan ada dok orang yang kalau belum ketemu sayur itu kayaknya makanannya masih belum lengkap, dia harus cari sayur. Padahal kan sayur kan sebenarnya dampaknya kan bagus gitu kan, mengandung serat gitu. Iya. Nah itu apakah bisa dinamakan adiksi juga dok? Apakah itu adiksi yang berdampak positif atau gimana dok? Kalau benar sih itu benar ya, itu adiksi yang positif ya. Tapi memang di teori-teori yang saya baca nggak ada tuh golongan adiksi sayur. Sayangnya begitu ya dok. Begitu nggak ada. Yang ada yaitu makanan berlemak, makanan bergula, makanan bergaram, gitu. Betul. Jadi nampaknya memang kandungannya ya dok ya, kandungan dari bahan-bahannya seperti gula, lemak, itulah yang membuat lidah seseorang kemudian menjadi pengen lagi ya dok ya. Pengen lagi, iya. Rasa-rasa yang kuat ya, rasa yang kuat itu yang membuat orang jadi adiksi. Oke. Karena sayur rasanya tawar sih dok ya. Iya. Nah kalau ada orang kecanduan kopi gimana dok? Kopinya kopi tanpa gula gitu. Apakah kafein juga berpengaruh dok? Kafein juga nggak terlalu tapi memang energy drink ya. Energy drink itu juga bisa bikin, kan kita bisa memasukkan itu sebagai kategori energy drink ya. Itu juga bisa juga. Oke. Nah ini energy drink ini biasanya dikonsumsi sama teman-teman yang suka lembur ya kan? Iya. Tadinya seminggu ada WFA jadi full WFO, energy drink deh tuh. Iya, terutama jika energy drinknya ini pakai gula. Jadi kita kan kelebihan kalori dari gula ya. Oke. Memang katanya gula itu adalah induk dari segala penyakit, benar ya dok ya? Benar, tapi nggak usah terlalu khawatir dengan gula ya. Sekarang saya lihat banyak sekali yang pada takut semua di-cut gulanya. Karena secara teori kita membutuhkan gula ya. Gula itu 5% dari jumlah kalori. Jadi kalau kita makan gula, misalnya kita berdiet dengan 1.500 kalori ya, berarti 5%-nya itu 75 kalori. Sementara gula 1 sendok itu 50 kalori. Jadi sebenarnya kita aman kok minuman manis atau yang lain dengan 1 sendok gula. Jadi nggak usah, memang benar induk dari semua penyakit jika kelebihan. Tapi kalau kita masih 5% dari jumlah kalori secara keseluruhan kita konsumsi gulanya, itu aman. Seperti kalau kita lihat kan di tumpeng makanan ya, gizi seimbang, itu kan paling atas ada gula, garam, ya, gula, garam, minyak, itu tetap ada di hitungan kita. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Cuma memang kopi kekinian ini kalau kita lihat, perhatikan itu rata-rata hampir 3 sendok gulanya. Jadi jatah 3 hari ya. Minum kopi gulanya 3 sendok, udah gitu dikasih susu kental manis dong. Ya, tambah lagi. Ya. Nah, oke dok, ini sudah ada follower kita yang mulai bertanya ya. Nanti sahabat sehat Karulus yang lain juga silakan ya, mau tanya-tanya tentang adiksi makanan instan. Nah silakan, kan pasti tiap hari makannya makanan instan deh, sering.
Ini dari akun Yowanita, Dok, apakah makanan instan itu dapat memperberat kerja usus? Silahkan, Dok. Iya. Sebenarnya kan kalau disebut makanan instan kan cepat dilayankan ya, jadi kita pesen langsung jadi. Ya, Makanan instan sendiri, kecuali mungkin yang chips-chips ya, snack-snacknya ya. Nah, kalau makanan instan kan sebenarnya bikinnya lama juga loh, iya enggak? Kalau ya, kita beli gitu ya. Taruhlah kita misalnya beli ayam goreng, itu kan karena sudah diproses sama mereka duluan ya. ya. Mereka proses sudah jadi. Kita tinggal ini. Prosesnya lama juga. Cuma kita karena udah diproses, misalnya kita tinggal digorengkan, kita makan. Nah, apakah akan mempengaruhi proses pencernaan gitu ya? Rata-rata karena makanan instan ini tidak lengkap sebenarnya komposisinya itu saja. Kalau kita lihat kan misalnya kita makan nasi sama ayam, ya kan? Itu kan makanan instan seperti itu ya. Misalnya mie rebus, cuma mie-nya doang. Tentu di perjalanan jangka panjang usus kita akan kekurangan serat, ya kan? Kekurangan serat salah satunya bisa menyebabkan konstipasi, buang air besarnya tidak lancar. Ketika kita buang air besar tidak lancar, lama-lama nanti feses kita itu terlalu lama di kolon, di usus besar, bisa kemungkinan terjadinya kanker kolon gitu. Jadi makanan instan ini efek jangka panjangnya yang kita khawatirkan karena dia tidak mengandung semua zat gizi seperti itu. Oke, baik, Dok. Nah, ini berarti kalau misalkan katakanlah saya suka makan mie instan gitu ya, 2 hari sekali deh gitu. Apakah Ya, akan lebih baik kalau saya makan mie instannya dikasih sayuran, dikasih telur gitu misalkan, Dok? Daripada ya, makannya iya, aja. iya. Jadi ditambah ya, ditambah. Jadi kan mie instan itu kan karbohidrat ya. Ya, ya. Ya, berarti kita udah punya karbohidratnya nih. Proteinnya mana? Mungkin kita bisa tambahkan telur, ya kan? Atau tahu tempe. Kemudian juga berarti belum ada sayur-sayurannya. Kita tambahkan sayur-sayuran. Seperti itu. Jadi lengkap makanannya. Oke, biasanya kalau anak kos kan ya udahlah makan mie instan aja. Habis kalau pakai sayur masak lagi. Repot, Dok, Ya, masaknya dapurnya rebutan. iya. Iya, repot lagi. Memang benar. Tapi kan kita punya ada sayuran yang lebih lama, yang bisa lebih lama. Misalnya kita tambahin tomat, toge, itu kan agak agak lama ya, bisa disimpan Ya, ya. di apa, yang nggak terlalu membutuhkan apa penyimpanan yang rumit ya. Hmm. Seperti itu atau tambahkan timun, seperti itu. Oke, ya, tomat itu mungkin salah satu sayuran yang hampir bisa masuk di semua menu makanan ya, Dok, ya, termasuk sambal pakai Iya, tomat juga ya. iya. Nah, Dok, apakah kalau kita makan, apakah ada satu nutrisi yang sebenarnya tidak boleh terlewatkan? Gimana, Dok? Kadang-kadang kita makan ya udah seenaknya aja gitu kan, nasi pakai ayam goreng udah selesai pakai sambal gitu. Nah, ada nggak sih apa satu nutrisi yang sebenarnya ini tidak boleh terlewatkan pada saat kita makan? Silakan. Jadi kalau kita lihat zat gizi itu cuma ada karbohidrat, ya kan? Hmm? Kemudian lemak, protein, ya kan? Baru vitamin mineral sama air ya, jangan lupa air ya. Nah, ada yang nggak yang terlewatkan? Yang mungkin sering kita terlewatkan itu paling vitamin mineralnya. Kalau kita misalnya makan nasi ya, nasi dengan ikan goreng ya, ya kan? Hmm. Zat gizi yang lain yang nggak tercover apa? Vitamin mineralnya yang dari sayur dan buah yang kurang, gitu. Jadi sebisa mungkin usahakan makan lengkap. Misalnya tadi nasi dengan ikan goreng dengan sayuran seperti itu ya. Jadi kalau yang harus ada atau bisa nggak ada, pasti kalau kita makannya nggak teratur ya, nggak sesuai rumus lah istilahnya, itu pasti ada zat gizi yang kurang. Sementara kita misalnya makan saja nggak pakai buah, berarti kita nggak mendapatkan vitamin larut airnya, vitamin C, vitamin B gitu nggak ada gitu. Oke, oke. Oke, terima kasih, Dok. Nah, ini, Dok, ada pertanyaan dari akun waduh, Ranger Kuning. Saya tuh sukanya makan makanan yang asin, Dok. Ini bagus nggak, Dok, buat badan? Nah, ini makanan instan tuh rata-rata kan asin ya, Dok, ya. Gurih-gurih gitu, Dok. Silakan, Dok. Iya, gurih-gurih. Iya.
Eh, jadi asin itu natrium ya. Makanan asin ini bisa memang kita dapatkan dari pasti kan karena makanan instan itu diawetkannya pakai natrium, Oh, sodium ya. Jadi pasti tinggi dong garamnya ya. Kenapa dia enak? Memang seperti itu. Yang enak itu kan manis, asin, ya kan? Terus nanti ada lagi rasa umami, ya rasa baru, rasa daging, ya. Nah, kalau asin ini lebih berpengaruh ke ginjal. Ketika kita ada riwayat hipertensi dalam keluarga, kalau kita sering-sering makan asin, ambang rangsang asin kita jadi rendah. Kalau belum asin, jadi kita nggak merasa itu asin, ya kan? Jadi memang harus dikurangi. Apalagi kalau kita ada riwayat hipertensi, yang tadinya nggak jadi hipertensi, karena kita punya riwayat keluarga, kita suka makan makanan asin, bisa jadi hipertensi, darah tinggi. Itu cukup berbahaya, apalagi kalau darah tingginya dimulai dari usia muda. Gitu. oke, baik dok. Jadi ini pengaruh ya dok ya, faktor keturunan, faktor genetik. Kalau memang ada riwayat hipertensi, bisa jadi mungkin saya juga makannya sukanya yang asin-asin gitu ya dok ya. Iya, Jadi ambang batas asin saya jadi beda dari orang lain ya dok. iya, itu juga jadi ambang asinnya jadi beda. Jadi kita bilang asin, dia enggak karena sudah terbiasa makan yang asin. Oke, terima kasih dok. Nah ini catatan penting ya karena yang diserang adalah ginjal ya dok ya. Iya, ginjalnya nanti kerjanya lebih berat ya. Oke, nah dok saya pernah dengar satu pernyataan bahwa minum sebelum menjelang kita tidur, minum air putih ya menjelang kita tidur itu akan memperberat kerja ginjal. Benar gak sih dok? Jadi kan tubuh kita ini sangat pandai ya. Tubuh kita ini sangat pandai. Kalau kita kasih makanan, dia akan mengeluarkan enzim-enzim untuk mencernanya. Begitu juga kalau kita minum. Sebenarnya kalau kita minum sebanyak apapun, kita akan kelelep ya. Ginjal kita akan memproses air itu diproses jadi urin gitu ya. Tapi saat akhir-akhir ini juga banyak tuh pasien yang mau minum 3 liter, 5 liter gitu ya. Ternyata tidak perlu cukup sesuai dengan kebutuhan kalori. Misalnya kebutuhan kalori kita 1.700, kita minum 1.700 sampai 2.000 lah ya, 2.000 cc ya sehari ya. Nggak perlu terlalu banyak karena memang tubuh kita akan mengolah sendiri. Terus kemudian minum sebelum tidur. Saya rasa sih minum sebelum tidur sepanjang kecukupan kita itu belum, minum saja. Nanti katanya jangan minum sebelum tidur, nanti terbangun karena mau ke belakang, mau buang air ya. Tentu itu tubuh kita punya mekanismenya sendiri kok. Kalau kita misalnya nyenyak tidurnya ya, apalagi kita orang dewasa, nggak bakal ngompol kita di kamar, ya kan? Kita akan terbangun ketika kandung kemih kita sudah penuh. Nah sekarang masalahnya berapa banyak kita harus minum sebelum mau tidur gitu ya? Iya, iya. Kita minum secukupnya saja. Memang kalau jatah kita 2.000 cc sehari, kita bagi aja tuh, dimakan siang, dimakan di pagi, siang, malam gitu ya, dibagi sepanjang hari. Kalau memang masih kurang kita minum. Jadi tapi misalnya gini, maksudnya minum banyak sebelum mau tidur. Nah itu maksudnya untuk apa gitu ya? Kan nggak perlu juga. Misalnya, tapi kalau kita mau tidur minum 1 gelas, itu kandung kemih kita penuh. Misalnya kita terbangun 1 kali, itu masih oke. Tetapi tanpa minum atau minum biasa kita terbangun 2-3 kali malam hari, itu sudah menjadi sesuatu yang tidak biasa. Nah itu baru harus kita cek ke dokter, apakah ada riwayat prediabetes atau apakah kita masuk ke gejala diabetes, seperti itu. Jadi minum sebelum tidur sih sebenarnya nggak mesti menjadi masalah, cuma kalau minumnya terlalu banyak, misalnya kita minum 1 liter sebelum mau tidur gitu ya, itu kita dalam rangka apa mau minum sebanyak itu, seperti itu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih dok. Jadi tidak usah ragu ya kalau punya kebiasaan minum menjelang tidur, asalkan mungkin tidak kebanyakan ya dok ya, 1 liter gitu, wah kembung juga nanti perutnya.
Oke dok, kita lanjutkan lagi dok. Saya akan reminder lagi ya, siang ini kita sedang health talk ya dengan Rumah Sakit Saint Carolus Jakarta, dan saya sedang ngobrol-ngobrol dengan Dr. Dermawan Nadeak, SPGK, ya, spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Saint Carolus Jakarta, dengan topik adiksi makanan instan berbahayakah. Nah, sahabat Sehat Carolus, sahabat Good Life, monggo ya silakan tanya-tanya tentang makanan instan, tentang terkait adiksi makanan instan. Mumpung di sini ada pakarnya nih yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Oke dok. Nah dok, tadi dokter sudah menjelaskan ya ada beberapa dampak jangka panjang dari kalau kita ketagihan makan makanan instan. Nah, sebenarnya cara yang paling efektif menurut dokter untuk mengatur itu semua itu gimana sih dok? Ada teman saya bilang katanya kalau kita sering makan mie instan gitu misalkan, jangan lupa banyak minum air putih gitu karena racunnya nanti bisa keluar semua lebih cepat gitu katanya dok. Nah gimana dok menurut dokter? Nggak juga ya, nggak seperti itu. Nggak seperti itu karena kan udah keburu di metabolisme ya makanan instannya ya. Makanan yang kurang lengkap gizinya tadi ya. Nggak mentang-mentang kita minum air itu langsung pada rontok sendiri kan, enggak. Dia kan kalau kita makan kan dia masuk dulu ke organ mana gitu ya. Ya kan? Nggak seperti tabung. Ya kan? Kita masukin terus kita guyur pakai air langsung pipa gitu ya, langsung keluar lagi. Enggak seperti itu. Jadi memang ya sebaiknya sih tidak makan makanan instan. Memang tidak mudah ya mengatur menu sehari-hari. Misalnya anak kos, bahkan ibu rumah tangga pun, bahkan ibu yang berkarir nggak mudah. Tetapi memang menyiapkan makanan ini suatu seni ya, suatu seni. Jadi jangan dibiasakan makan instan kalau bukan gawat darurat, gitu loh. Saya bilang makanan instan itu adalah makanan gawat darurat. Gawat darurat misalnya kita keburu-buru, nggak ada waktunya, atau ada pekerjaan yang harus dikerjakan lebih cepat, lebih pagi dari yang biasanya gitu. Jadi itu jadwal kita untuk boleh makan makanan instan. Tapi ketika kita rutin, pekerjaan kita rutin ya, jam sekian bangun, jam sekian berangkat kerja, usahakan menata makanan kita itu selengkap mungkin. Nggak akan susah kalau kita sudah membuatkan, nggak usah, boleh juga pakai catatan menu harian gitu, boleh juga. Tapi boleh juga dipikirkan saja seperti apa, misalnya kita perlu memasakkan untuk keluarga kita ya, atau kita sendiri makanan pagi mungkin bisa dibawa untuk bekal yang mempunyai ada sayurnya gitu ya, ada sayurnya. Bisa kita siapkan malam-malam sebenarnya. Jadi nantinya jadi instan juga tuh, karena kita udah tinggal srek udah jadi deh. Tumis kangkung srek udah jadi deh. Cah kailan bawang putih gitu kan ya. Jadi kita udah siapkan di hari-hari kita, di malam sebelumnya kita siapkan makanan itu juga nanti cepat kok itunya menyiapkannya. Cuma memang kalau kita mulai dari pagi semuanya itu akan sangat sulit. Ya. Jadi kita biasakan aja jadi membuat makanan kita itu kita persiapkan dari hari sebelumnya kan. Sekarang kan kita udah mulai mudah juga ya. Misalnya kita mau makan nasi dengan udang goreng gitu ya. Nah kita udah siapkan tuh di kulkas kita bahan-bahan makanannya. Jadi malam-malam kita udah bisa siapkan, pagi-pagi cepet juga selesainya seperti itu. Tapi kalau kita mulai semuanya dari pagi, memang nggak bakal keburu. Akhirnya jatuhnya ke kondisi gawat darurat, makanan instan lagi yang kita sajikan seperti itu. Oke, baik, terima kasih dok. Nah dok, kan sekarang juga ada banyak ya frozen food yang sudah dibumbuin gitu, kayak misalkan ayam bumbu kuning, ayam bumbu apa gitu. Jadi tinggal digoreng sebentar udah jadi gitu. Itu apakah termasuk dengan makanan instan juga nggak sih dok? Itu sebenarnya makanan instan karena kan kembali lagi untuk tahan lama biasanya mereka menambahkan garam, ya. Menambahkan garam juga. Oke. Jadi, nah kembali lagi nanti garamnya ambang garamnya jadi lebih tinggi. Jadi kalau kita siapkan sendiri misalnya ya, kita bisa mengurangi garamnya. Terus kita juga bisa melihat benar-benar waktu yang kita frozen food yang kita bikin itu berapa waktunya. Jadi jangan terlalu lama. Mungkin untuk kita lama 1 minggu. Tapi kan kalau kita beli
kita nggak tahu dia mulainya bikin kapan. Iya, iya. Seandainya kita tahu dia bikin kapan, kita bisa mungkin. Tapi memang tidak bisa dipungkiri makanan seperti itu sudah sangat banyak dan sangat mudah. Bahkan kita mungkin juga udah ikut mengkonsumsinya demi kepraktisan lagi tadi, ya kan? Ya. Oke. Nah, Dok, kalau misalkan kita sudah berusaha tapi kita tetap tidak bisa menghindari ada beberapa makanan instan yang setiap hari mau nggak mau ya masuk ke dalam perut kita gitu. Nah, untuk bisa sedikit menetralisir ini, itu caranya gimana, Dok? Apakah seperti yang dokter bilang tadi harus makan serat dan buah-buahan atau gimana? Ya, tadi kan seperti itu ya, dikombinasikan ya. Dikombinasikan kalau misalnya di makanan instan kita itu bumbunya terlalu asin, mungkin bumbunya jangan kita masukkan semua. Kemudian kalau seratnya kurang bisa kita tambahkan sayur dan buah, sayuran dan protein yang lain ya. Kalau belum ada proteinnya. Kemudian biasanya yang saya anjurkan adalah makan buah yang bervitamin C, buah jeruk gitu. Jadi setelah kita makan itu, misalnya kita makan mie instan, nanti kita makan buahnya jeruk supaya lebih menetralkan asin-asinnya tadi. Biasanya saya anjurkan makan jeruk. Intinya adalah vitamin C ya, Dok ya, yang syarat dengan vitamin C. Ya, tapi vitamin C dari buah ya, bukan vitamin C dari tablet ya. Ya, apalagi dari minuman kemasan. Iya. Nah, Dok, ini ada lagi yang bertanya dari yang tadi udah tanya nih, dari Yohanita. Dok, saya pernah operasi pelengketan usus 5 bulan lalu. Selanjutnya bagaimana ya menu dan pola makanan yang harus saya jaga? Silakan, Dok. Iya. Nah, perlengketan ini harus kita pastikan juga bahwa bukan karena operasinya perlengketan ya, karena kan ada bakat ya, karena dioperasi perlengketan gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah dengan membuat usus kita itu bergerak. Nah, kalau ini mesti nggak boleh nih harus makan sayur-sayur yang berserat. Sayur yang berserat itu sayur berserat ya, tapi yang berlarut serat. Jadi misalnya gini, kita harus makan lengkap ya, makan nasi kan ada juga seratnya ya, nasi, lauk, tahu tempe sama sayuran. Nah, sayuran ini biasanya sayuran yang daun-daunnya itu adalah makanan yang berserat larut, batang-batangnya adalah serat tidak larut. Jadi nanti kalau makan sayur-sayuran dimakan juga batang-batangnya ya. Terus kemudian kalau makan buah juga, buah itu misalnya buah yang kulitnya bisa dimakan, misalnya apel itu juga dimakan ya, karena kalau apel ini contohnya kulitnya itu serat tidak larut, nah buahnya serat larut. Jadi supaya nanti ususnya fesesnya bagus keluar, kita perlu makanan berserat yang banyak supaya nanti masa fesesnya itu bulky, besar ya. Jadi ketika tiap hari kita bisa buang air besar ke belakang dengan masa feses yang cukup besar, bagus, itu mudah-mudahan nanti perlengketannya nggak datang lagi ya. Jadi ususnya tuh bergeraknya bagus. Jadi kan kita kan makan ini, kalau kita makan sekarang ya, itu dalam 1 sampai 2 kali 24 jam akan diproses menjadi feses ya. Jadi dibuang. Nah, kalau kita makannya nggak benar, berarti usus kita itu bekerjanya nggak luas gitu ya, nggak berproses dengan baik gitu ya. Jadi kalau kita makan teratur, jadi makannya juga harus teratur, cukup banyak makannya, jangan dikurangi nasinya, jangan jadi berdiet dengan diet nasi juga ya, karena nasi itu juga bisa membuat masa feses bulky. Terus makan sayur-sayuran, sehingga tiap hari buang air besarnya lancar, sehingga dengan bergeraknya usus bagus setiap hari, kasus perlengketan mudah-mudahan nggak terjadi lagi gitu. Harus digerakkan ususnya. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Semoga menjawab pertanyaan tadi ya. Nah, Dok, sebenarnya apa bedanya serat tidak larut dengan serat yang larut gitu, Dok? Dan apa sih manfaatnya, dampaknya buat tubuh kita, Dok? Ya. Jadi kan serat larut sama serat tidak larut itu lebih ke arah, kalau misalnya kan serat larut, jadi dia nanti ikut melarutkan kolesterol, lemak-lemak itu ya.
Lemak-lemak itu jadi dia lemaknya tidak diserap sama tubuh, tapi dibuang, ya kan? Nah, yang tidak larut ini dia ikut menarik air, jadi massa feses kita jadi besar gitu loh. Kan nggak enak kan kalau buang air besar kecil-kecil ya, ya kan? Ya, ya, ya. Nggak puas ya. Tapi kalau besar kan jadi enak ya, rasanya perutnya kosong gitu ya. Nah, itu pengaruh dari pektin yang ada di bahan makanan serat tidak larut tadi, gitu loh. Jadi kita perlu dua-duanya. Jadi di samping kita kolesterolnya dibawa larut sama serat tidak larut, ya lemak-lemak yang kita makan dibuang bersama dengan feses yang tidak larut tadi menambah massa feses itu menjadi besar seperti itu. Oke, terima kasih dok. Nah dok, apakah yang serat tidak larut ini kita bedakan ya? Nggak bisa kita bedakan secara ini. Oh ini jadi, tapi umumnya daun-daunan itu serat larut, batang-batang sayur serat tidak larut. Oke. Jadi sebisa mungkin kalau memang ada batang dan itu bisa dimakan aja gitu dok ya? Makan aja, iya. Iya. Dan tadi juga dokter sempat menyebutkan bahwa buah-buahan yang kulitnya bisa dimakan dok ya, sebaiknya kulitnya juga dimakan. Makan, iya. Iya. Saya baru tahu nih. Saya biasanya kalau makan apel saya kupas kulitnya. Biasanya itu karena ada kalau yang saya dengar dari pasien karena katanya nanti ada lapisan lilinnya dok gitu ya. Ya salah satunya itu dok. Ya, tapi setahu saya sekarang sih nggak ada pakai. Kalau yang saya pernah baca nggak pakai lapisan lilin lagi ya mereka untuk mengawetkannya ya. Apakah betul saya juga ini, tapi pernah saya baca nggak pakai lagi sih. Cuma memang buah sebaiknya kita cuci di air mengalir ya. Ya. Oke, terima kasih. Kalau saya sebenarnya alasannya bukan itu sih dok. Kalau saya karena malas gigitnya aja gitu kan, karena teksturnya beda kayak ya. nggak hancur-hancurnya digigit. Iya. Hancur-hancur ya. Iya. Tapi ternyata sangat bagus ya. Saya pernah kasih pasien untuk pasien yang tidak bisa buang air, saya suruh tiap hari dia makan apel. Ternyata cukup efektif untuk membuat dia tiap hari bisa buang air besar. Oke, baik, terima kasih dok. Ternyata sesimpel itu ya. Oke, sahabat sehat Corulus dan sahabat Good Life yang lain kalau mau tanya-tanya monggo ya. Silakan dok. Silakan teman-teman ya kalau ada yang mau nanya, silakan dok. Oke, ini ada akun dari si Asu. Dok, ada batasannya nggak konsumsi mie instan? Boleh berapa kali seminggu? Ini anak kos kayaknya nih. Makan mie instan seminggu boleh berapa kali sih dok? Ambang batasnya dok? Tadi kan saya sudah katakan kita makan mie instan itu makanan gawat darurat. Berapa kali? Iya, makanan gawat darurat. Itu berapa kali seminggu kita gawat darurat ya? Nah, emang hidupnya memang darurat itu sih. Iya. Jadi kalau memang misalnya harus seperti itu, ya mungkin sekali seminggu aja. Tapi jangan lupa tambahkan telur, tambahkan sayur-sayuran, ya, tambah protein yang lain. Nambahnya bisa juga. Iya, bisa dikasih bakso, sosis seperti itu ya. Oke, ya semoga menjawab ya. Asu ya. Hidupnya darurat. Gawat darurat hidupnya. Oke, nah mungkin dari sini kita juga bisa belajar ya bahwa kayak misalkan kalau saya belanja itu biasanya saya beli mie instan itu agak banyak gitu. Ini buat hari Senin, ini buat hari Selasa. Mungkin mindset kita mulai sekarang harus kita ubah ya dok ya, bahwa makanan instan itu hanya untuk dalam kondisi darurat. Jadi mungkin kita belinya juga tidak terlalu banyak gitu. Atau mungkin bahkan kita tidak membeli itu sama sekali karena kan normalnya hidup kita dalam kondisi darurat. Jangan di stok ya. Kalau di stok yang ada bikin terus. Iya. Ya habis lagi. Oke, nah dok, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Tapi kalau misalkan sahabat saya Carolus mau tanya-tanya, monggo ya, silakan. Oke, nah dok, apakah ada alternatif makanan sehat yang bisa disarankan untuk menggantikan makanan instan? Jadi maksudnya mungkin saya mau bertobat nih dok, nggak makan makanan instan lagi. Nah terus
caranya itu bagaimana cara beralih ke makanan yang lebih sehat itu seperti apa sih dok, membiasakan dirinya? Silakan dok. Mau repot? Hmm. Mau repot? Iya, nggak mau sih sebenarnya. Iya. Heeh. Jadi ya seperti yang tadi saya katakan ya, kita misalnya kan banyak kok makanan yang praktis yang bisa bikin kita itu ya. Misalnya kita masak nasi goreng sendiri. Kita kan nasi itu udah punya ya. Ya. Misalnya kita udah punya nasi nih. Pagi-pagi mau apa? Tinggal bikin nasi goreng ya. Nasi goreng minyaknya sedikit aja ya. Kasih telur, ya kan? Kasih bawang-bawangan gitulah, bawang-bawang kan sedikit ya bisa lah, kalau misalnya pun anak kos bisa lah ya punya bawang merah, bawang putih kan itu bisa apa, gampang ya. Udah kasih telur, kasih minyak sedikit ya tadi ya, goreng, udah kasih tomat timun, jadi kan itu ya. Kemudian juga kita bisa makan nasi dengan apa, ayam tadi kan sekarang juga mudah ya, kita cari ayam filet ya. Nah, ayam filet itu tinggal kita marinasi sebentar. Mungkin kita sambil sebelum bangun tidur langsung kita marinasi sebentar. Habis itu kita kasih di apa? Panggang-panggang sedikit di penggorengan kita yang tahan minyak atau kasih minyak sedikit. Udah jadi. Kemudian kita tinggal tambahkan lagi tadi apa? Apa itu toge tadi ya? Toge, rebus toge jadi. Atau rebus kacang panjang sebentar di air panas jadi. Ya kan? Iya, iya, Gitu. iya. Jadi, Sebenarnya juga iya, atau tidak terlalu repot-repot amat sih dok. Ya memang ada effort. Effortnya memang lebih sedikit, iya, tapi tidak lebih masuk dalam sedikit ya. repot ya dok. Ya? Oke. Sebenarnya sih kalau saya bilang ke anak-anak sekarang sih, anak-anak sekarang udah sangat mudah loh sebenarnya ya. Ya kembali lagi mudah dibandingkan kita dulu harus cari resep dulu, ya kan? Sekarang tinggal kita buka aja TikTok, YouTube, wah mau masak ini nih cah kailan saus tiram bawang putih gitu ya, udah tinggal rebus jadi kita makan sayur. Padahal sebenarnya sangat mudah ya. Terus kita misalnya mau makan udang goreng, ya kan? Tinggal masak sebentar, udah jadi. Ya, ya. Cuma memang kembali lagi kalau misalnya kita kos di tempat yang kita punya dapur bersama, ya kan? Dapur bersama itu kan enak ya kalau punya dapur bersama ya. Cuma memang kalau nggak ada dapur bersama itu sangat sulit. Mungkin kita bisa yang lebih sehat, mungkin bisa bubur ayam, ya, bubur ayam. Oke, baik. Nah, tadi kan sempat nyinggung apa namanya, timun ya dok ya. Nah, timun ini Ya. berarti juga termasuk yang ada serat tidak larut dan larutnya dok, karena Ya. kan dia ada kulitnya Ya. dan banyak orang Kulitnya ya. kulitnya dikupas, ada yang sama kulitnya juga ada. Kalau saya termasuk yang dikupas lagi sih. Tapi kalau saya beli makanan di luar kayak pecel lele, pecel ayam gitu kan suka ada timunnya, ada Ya. sayuran yang lain, ada kol gitu. Biasanya itu selalu Ya. saya Ya. gitu. Karena memang ya dagingnya sendiri sudah digoreng, yang saya juga kurang tahu minyak gorengnya apakah udah seminggu atau baru sehari, kan saya juga nggak tahu. Mumpung ada sayurnya, saya habisin sayurnya gitu loh. Karena kan mengandung serat dan mempermudah pencernaan gitu kalau saya sih. Oke. Sahabat sehat Karolus, mungkin hari ini kita akan mengakhiri Health Talk ya siang ini dengan topik adiksi makanan instan gitu. Nah, Dokter Darmawan Nadia, SPKG. Nah, Dok, bisa mungkin untuk take home message-nya Dok untuk para follower kita siang ini yang sudah menyaksikan IG live kita agar mereka bisa lebih bijak lagi dalam mengkonsumsi makanannya ketimbang makanan-makanan instan setiap hari. Silahkan Dok. Jadi ini ya, setiap orang kan perlu makan ya. Ya, setiap orang perlu makan untuk bertahan hidup. Tapi nggak semua orang jadi kecanduan makan kan? Ya kan, nggak semua orang tiba-tiba jadi kecanduan makan makanan tertentu ya. Itu kita bisa atasi dengan persiapkanlah apa yang mau kita makan, rencanakan gitu ya. Jadi jangan asal ketemu
asal ketemu, nggak bisa asal ketemu. Jadi kita harus makan makanan sehat, harus sarapan, makan siang, makan malam. Tidak perlu men-skip satu macam makanan supaya tidak menjadi gemuk, ya. Karena dengan tidak sarapan atau tidak dengan makan malam, kalau gemuk-gemuk aja, ya. Jadi usahakan makan teratur, semua jadi kalau bisa terpenuhi. Makanlah makanan instan jika dalam keadaan gawat darurat, seperti itu. Oke, mungkin itu satu catatan yang penting ya, makanan instan untuk gawat darurat gitu ya. Jadi jangan mendaruratkan hidup kita gitu ya. Ya. Hidup dalam kondisi darurat terus. Daruratnya cukup kalau akhir bulan aja. Oke, terima kasih Dr. Dermawan Nadia, SPKG, spesialis kesehatan, spesialis gizi klinik. Iya, SPGK. SPKG, SPGK. Mohon maaf dok, ini banyak materi di sini. Oke, dokter, terima kasih ya sudah memberikan pencerahan di hari yang luar biasa ini karena besok libur panjang lagi. Nah, libur itu ada waktu luang banyak. Nah, kesempatan tuh ya untuk mengurangi makanan makan yang lebih sehat. Kesempatan untuk belajar melihat-lihat makanan yang resep-resep yang mudah kita temui sekarang TikTok. Coba buka-buka, itu salah satu cara. Nanti ketemu deh resep-resep yang ternyata sangat mudah dan bahan-bahannya juga mudah kita dapatkan di sekitar kita. Gitu. Betul. Nah, jadi kalau buka TikTok jangan yang joget-joget terus ya, yang masak-masak sehat juga, yang masak-masak yang itu juga, biar kita juga konsumsinya lebih sehat. Oke, terima kasih dokter, sehat selalu. Sampai berjumpa lagi di topik-topik yang lain yang lebih menarik ya dengan Rumah Sakit St. Carolus Jakarta. Goodbye, selamat siang semuanya. Selamat siang semua, salam sehat.